Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 10, mata kuliah Desain Interaksi Antarmuka dan Pengalaman Pengguna kelas B. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami. Next. Sebelum memulai presentasi tugas besar kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami, yaitu Adelia Putri 1019102, Andi Muhammad Yusuf 10191010, Anugrah Diagung 10191012, dan Muhammad Akmal Ismail Lubis 10191050. Baik, outline presentasi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua idea generation, yang ketiga research plan, yang keempat user research, yang kelima metode, yang keenam pembahasan, yang ketujuh evaluasi desain, dan yang kedelapan prototipe akhir. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Baik, jadi pendahuluan atau latar belakang kami memulai tugas besar kami ini yaitu dengan beragamnya dan banyaknya destinasi wisata di Kalimantan yang sangat banyak, namun masih sangat banyak juga dari tempat wisata itu yang jarang terekspos atau diketahui, baik dari wisatawan dari daerah Kalimantan sendiri ataupun wisatawan dari daerah luar Kalimantan. Maka dari itu tercetus ide untuk membuat sebuah aplikasi bernama Wisatain yang bertujuan untuk mengekspos berbagai lokasi wisata yang terdapat di wilayah Kalimantan kepada para wisatawan baik yang berasal dari daerah Kalimantan Timur ataupun dari luar daerah Kalimantan Timur yang sedang mencari spot destinasi wisata untuk menghabiskan waktu liburan mereka. Kedua, rencana pengembangan dari aplikasi Wisatain ini adalah yang pertama, tim kami mencari informasi terkait kebutuhan pengguna dengan melakukan beberapa rangkaian analisis seperti wawancara dan menelusuri beberapa website terkait tempat wisata. Kemudian, tim kami mendefinisikan kebutuhan pengguna dengan menggunakan persona. Dan yang kedua, membuat sebuah rancangan ide pengembangan dengan menyesuaikan kebutuhan pengguna. Dan yang ketiga, membuat sebuah media visual yang digunakan untuk melihat preview sebuah konsep desain atau mockup. Dan yang keempat, melakukan perancangan desain antarmuka aplikasi sesuai dengan ide pengembangan. Dan yang kelima, melakukan evaluasi terkait desain atau mockup yang telah dibuat dan melakukan penambahan beberapa fitur jika dianggap perlu. Dan yang ketiga, idea generation. Proses pengembangan Wisatain ini baru diawali dengan pencarian ide. Di dalam proyek kami ini, kami menemukan gagasan pembuatan aplikasi Wisatain yang disebabkan oleh kurang atau bahkan minimnya pusat informasi dalam sektor wisata, khususnya di wilayah Pulau Kalimantan Timur. Pada proyek kali ini, kami memikirkan bagaimana cara untuk membantu memperkenalkan atau mempromosikan sektor wisata Kalimantan Timur agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga dalam hal ini kami akan mengembangkan aplikasi Wisatain. Pada aplikasi ini akan memuat lengkap informasi wisata-wisata yang ada di Kalimantan Timur, yang mana aplikasi ini akan memudahkan para wisatawan untuk memperoleh informasi mengenai tempat wisata yang ada di Kalimantan Timur. Dan yang keempat, research plan. Di dalam research plan ini kami melakukan beberapa research, yaitu yang pertama, salah satunya market research yang dilakukan bertujuan untuk memvalidasi hipotesis masalah yang didefinisikan dan mencari tahu apakah ada permintaan terhadap aplikasi Wisatain yang akan kami rancang. Adapun hipotesis masalah yang didefinisikan adalah sebagai berikut, yaitu karena kurangnya informasi mengenai destinasi wisata di daerah Kalimantan Timur. Yang kedua, banyaknya wisata menarik yang kurang mendapat perhatian. Dan yang ketiga, wisatawan tidak banyak mengetahui mengenai aplikasi terkait wisata. Dan yang keempat, kurangnya minat masyarakat terhadap sebuah aplikasi wisata. Next. Dan yang kelima, user research. Di dalam user research kami melakukan target dan demografi market, yaitu salah satunya dengan media survei yang dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna.
Adapun kriteria pengguna yang kami survei adalah laki-laki dan perempuan dengan rentang usia dari 18 tahun sampai 25 tahun. Target ini kami pilih dikarenakan banyaknya rentang usia tersebut yang gemar pergi berbagai destinasi wisata untuk mencari hiburan. Berikut adalah hasil analisis data dari survei yang telah kami lakukan. Kesimpulannya, itu tidak ada pengguna yang mendapatkan informasi terkait destinasi wisata itu via aplikasi. Dengan sebaliknya, kebanyakan dari mereka mendapatkan informasi terkait wisata itu melalui media sosial. Dan banyak dari responden memberikan pendapat bahwa mereka saat hendak bepergian, mereka kesulitan dalam mencari jalur yang tepat untuk menuju destinasi wisata tujuan mereka dikarenakan kurangnya informasi petunjuk ke jalan destinasi tersebut. Responden ini juga memberikan beberapa masukan, yaitu berupa fitur seperti fitur untuk melihat kisaran biaya yang dihabiskan untuk pergi ke destinasi wisata wilayah tersebut, dan fitur petunjuk arah ke tempat wisata yang dilengkapi dengan GPS. Ini merupakan salah satu bentuk persona dari hasil analisis kami, yaitu bisa dilihat seperti pada di gambar. Next. Dan selanjutnya adalah ini salah satu bentuk empathy mapping yang kami analisis terhadap user kami, yaitu tentang aplikasi Wisatain, yaitu bagaimana user ini pikirkan dan rasakan terhadap aplikasi wisata ini, yaitu dapat mencari informasi wisata dengan mudah. Baru misalnya apa yang mereka dengar atau apa yang mereka dengar terkait wisata, itu banyaknya wisata yang menarik dan murah, serta rekomendasi dari kerabat. Next. Baik, pada slide selanjutnya yaitu metode. Metode yang pertama adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan pengguna adalah User Centered Design atau UCD. Dengan menggunakan metode UCD pada penelitian ini, ada beberapa alur yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan pengguna aplikasi untuk melakukan identifikasi dan menentukan siapa calon pengguna aplikasi ini. Lalu ada metode evaluasi usability. Metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi usability pada penelitian ini adalah metode SUS atau System Usability Scale. SUS ini merupakan salah satu alat pengujian usability yang paling populer. SUS dikembangkan oleh John Brook pada tahun 1986. SUS ini merupakan skala usability yang handal, populer, efektif, dan murah. Pembahasan pada penelitian ini hanya digunakan kuesioner tanpa melibatkan fitur SUS. Untuk pengolahan data digunakan perangkat lunak Microsoft Excel, dan untuk pengumpulan instrumen sebagian juga menggunakan Google Form guna mempermudah kuesioner. Setelah melakukan penyebaran kuesioner ke 10 responden dan setelah dilakukan perhitungan, didapatkan data sebagai berikut. Hasil perhitungan di atas didapat skor rata-rata untuk aplikasi wisata.in sebesar 85,25 dengan rating excellent dan letter grade A. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari evaluasi usability menggunakan SUS kuesioner terhadap 10 responden sebesar 85,25 dengan rating excellent dan letter A, dari hasil ini didapati wisata.in sudah memenuhi unsur usability. Namun terdapat saran untuk perbaikan, yaitu perlu adanya fitur pesan tiket, penambahan fitur reservasi tempat, dan saran fitur estimasi biaya. Baik, selanjutnya ada evaluasi desain. Pada evaluasi desain ini dilakukan berdasarkan hasil dari evaluasi user experience yang telah dilakukan pada iterasi sebelumnya, dan mendapatkan hasil kesimpulan atau saran dari user mengenai desain yang harus ditambah dan diperbaiki. Next. Untuk hasil evaluasi desain, berikut adalah gambar hasil evaluasi dari iterasi sebelumnya. Didapatkan saran dari beberapa user agar aplikasi kami bisa menjadi lebih baik, bisa ditambahkan fitur untuk reservasi tiket di sebuah tempat wisata untuk mempermudah user itu sendiri. Next. Selanjutnya ada prototipe akhir.
Prototipe adalah tahapan yang ditujukan untuk mentransformasi sifat-sifat abstrak dari sebuah ide menjadi lebih berwujud. Tahapan ini tidak hanya berupa proses visualisasi ide, tetapi juga proses pembangunan ide. Berikut merupakan prototipe akhir dari aplikasi wisata.in. Yang pertama ada halaman login. Di sebelah kiri kita bisa lihat ada halaman login, di mana seperti aplikasi pada umumnya, kita bisa login dengan menggunakan email. Lalu di kanan ini ada gambar home, nah, di mana kita bisa melihat home dari aplikasi wisata.in. Next. Selanjutnya ada halaman sign in, di mana halaman ini yang di sebelah kiri itu akan muncul apabila kita belum memiliki akun dari aplikasi wisata.in ini. Kita bisa membuat akun menggunakan email seperti itu. Dan sebelah kanan sama seperti sebelumnya itu adalah halaman home dari aplikasi wisata.in. Next. Selanjutnya ada halaman search, di mana kita bisa mencari tempat wisata yang ingin kita kunjungi atau kita ketahui di aplikasi ini. Seperti yang bisa kita lihat mock-up-nya di sebelah kiri itu adalah tampilan search-nya, dan di sebelah kanan itu merupakan filter search, di mana kita bisa memfiltrasi atau kita bisa memilih tempat-tempat wisata, contohnya seperti yang di mana tempat wisata yang termurah, di mana tempat wisata yang termahal, di mana lokasi yang terdekat, terjauh, dan filter-filter lainnya. Next. Oke, selanjutnya di sini ada halaman informasi wisata. Ini merupakan detail dari informasi wisata yang akan kita kunjungi. Contohnya seperti di sini adalah lokasi wisata Museum Mula Warman. Di sini kita bisa melihat di sebelah kiri kita yang mockup di sebelah kiri itu ada beberapa gambar atau tampilan mengenai museum itu sendiri. Lalu yang di tengah itu merupakan informasi detail alamat dan juga harga tiketnya. Dan yang di sebelah kanan itu merupakan lokasi di Google Maps-nya. Seperti itu. Next. Baik, di sini bisa kita lihat merupakan mock-up halaman pemesanan tiket seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Ini merupakan salah satu evaluasi desain dari user yang sudah memberikan masukan kepada kita. Nah, jadi berupa ini mock-up-nya. Untuk yang di sebelah kiri sendiri, ini kita bisa melihat mock-up dari pembelian tiket, di mana kita bisa menentukan apakah tiketnya ini untuk orang dewasa atau anak-anak. Kita bisa menyesuaikan juga untuk jumlahnya, dan juga bisa langsung kelihatan harganya. Untuk yang mockup di tengah sendiri, gambar di tengah, itu kita bisa menentukan tanggal berapa kita ingin berkunjung ke tempat wisatanya tersebut sebelum pemesanan tiket. Istilahnya booking tanggal. Dan juga untuk di sebelah kanan, atau mockup sebelah kanan, ini kita juga bisa melihat semacam hasil akhir atau kesimpulan dari apa yang kita sudah input sebelumnya, seperti berapa total harganya, dan juga pembayarannya menggunakan apa atau payment methodnya, seperti itu. Next. Selanjutnya ini adalah halaman menu aplikasi seperti sudah saya singgung sebelumnya. Jadi untuk di halaman menu aplikasinya sendiri, itu kita bisa lihat di bagian bawah itu ada yang paling kiri sendiri itu ada tombol home, lalu sebelahnya ada tombol search yang sudah saya sebelumnya saya sudah singgung. Selanjutnya di sini kita bisa lihat yang ada tanda hati atau love itu adalah tombol wisata favorit. Nah, jadi di wisata favorit ini sendiri kita akan direkomendasikan oleh dari admin wisata.in wisata apa saja yang saat ini ibaratnya sedang ngetren seperti itu. Lalu selanjutnya untuk tombol yang paling kanan sendiri itu merupakan halaman seperti halaman profil kita atau juga bisa dibilang halaman setting seperti itu. Next. Baik, untuk kesimpulan dan sarannya sendiri, dari hasil perancangan desain aplikasi ini adalah desain prototipe dari ide aplikasi yang kami kembangkan, yaitu wisata.in. Dalam bentuk prototipe yang bertujuan untuk mengekspos berbagai lokasi wisata yang terdapat di wilayah Kalimantan Timur kepada para wisatawan, baik yang berasal dari daerah Kalimantan Timur ataupun dari luar daerah Kalimantan Timur, yang sedang mencari spot destinasi untuk menghabiskan waktu liburan mereka
melalui fitur-fitur yang tersedia, yaitu fitur pencarian, fitur Maps, dan juga fitur pemesanan tiket. Perancangan desain yang dilakukan oleh kelompok kami tentunya masih banyak kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, rancangan perlu dikembangkan lebih lanjut agar aplikasi wisata.in dapat diimplementasikan dengan baik dan benar-benar dapat membantu para wisatawan lokal di Kalimantan Timur. Baik, sekian presentasinya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya izin presenting. Baik, berikut saya akan menjelaskan demo dari prototipe aplikasi Wisata.in. Jadi yang terdapat pada halaman awal aplikasi Wisata.in adalah halaman login, di mana di sini kita diminta untuk memasukkan email dan juga password. Tapi jika kita belum mempunyai akun, maka kita harus masuk ke menu sign up-nya. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan nama lengkap dan email serta passwordnya. Setelah itu langsung saja kita klik sign in. Kemudian kita langsung ke loginnya, kita masukkan kembali email dan juga password yang telah kita daftar tadi. Lalu kita klik login. Setelah itu kita akan langsung masuk ke halaman utama atau home dari aplikasi Wisata.in, di mana di sini menampilkan wisata populer yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian selanjutnya adalah halaman search atau pencarian, di mana di sini kita bisa mencari wisata yang ingin kita tuju. Kemudian di sini juga terdapat filter, mulai dari harga tiket masuk, lokasi, dan jumlah pengunjungnya. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh halaman tempat wisata. Di sini sebagai contohnya adalah Kutai Kartanegara. Di sini ada lokasi, kemudian jarak dari lokasi kita. Kemudian kita bisa klik detail, di mana di sini akan menampilkan jam operasional, alamat telepon, dan juga harga tiket masuk. Kemudian di sini ada untuk melihat Google Maps dari tempat wisata ini. Kemudian kita bisa juga langsung membeli tiket pada aplikasi ini dengan klik beli tiket. Kemudian di sini kita masukkan jumlah tiketnya. Kemudian di sini adalah harganya per orang. Kemudian jika sudah selesai langsung saja kita klik selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan tanggal berkunjung ke tempat wisata tersebut. Jika sudah, langsung kita klik selesai. Dan selanjutnya adalah masuk ke halaman checkout, di mana di sini akan menampilkan inputan yang telah kita masukkan tadi. Kemudian ini payment-nya dan total harga yang harus kita bayarkan. Kemudian langsung saja kita klik bayar. Dan setelah proses pembayaran selesai, kita akan masuk ke halaman Maps-nya. Ini bisa langsung kita arahkan ke Google Maps untuk langsung kita menuju ke tempat wisata yang telah kita beli tiketnya tadi. Dan yang selanjutnya adalah halaman wisata favorit yang telah kita beri like atau kita sukai. Di sini akan menampilkan. Kemudian yang terakhir adalah halaman akun yang kita punya, di mana di sini kita bisa edit foto profile, username, email address, dan juga notifikasi yang ada pada aplikasi ini. Kemudian juga fitur lokasinya. Kemudian di sini ada tombol logout. Jika kita klik, maka kita akan kembali ke halaman login-nya. Baik, cukup sekian presentasi dari tim 10. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.